من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, at-tullab wat talibat, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati yaitu dengan kita dicukupi oleh Allah taala kebutuhan hidup kita. Dirahmati pula dengan ilmu dan beramal soleh bagi hamba-hamba yang Allah Ta'ala cintainya. Tandanya kita sebagai orang yang menerima nikmat, berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kita buktikan kesyukuran kita dengan melaksanakan perintahnya. Karena Allah Ta'ala memerintah kita bukan kebutuhan Allah, tapi itu untuk kebutuhan kita. Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih, orang beramal saleh untuk dirinya. Wa man asa'a fa'alaiha, barang siapa yang berbuat dosa hukumannya kembali kepada dirinya. Ini pentingnya kita beramal untuk diri kita, menuntut ilmu pun untuk diri kita. Dan menuntut ilmu itu akan bermanfaat kepada umat kalau kita sampaikan, kalau kita dakwakan. Pembahasan kita pagi hari ini membahas masalah faitatun tastamilu ala nubdhatin min atabil ma'allimina wal muta'allimin, yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ulama sunnah, ulama fikih yang muktabar. Maka beliau menjelaskan faidah. Faidah maknanya manfaat, keberuntungan, kebahagiaan. Tastamilu yang mencakup ala nubdhatin, atas petikan-petikan. Dikatakan nubdhah di sini karena adab banyak sekali. Beliau menyebut nubdhah yaitu intisarinya min adabil muallimin, adabnya guru, adabnya orang yang mengajar, wal muta'allimin, dan adabnya orang yang belajar, adabnya guru dan adabnya murid. Yang dimasukkan di sini keutamaan bagi pengajar din dan bagi orang yang belajar din. Kalau kita fahami dalam Al-Quran, al-ilmu adalah qala Allah Ta'ala,
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ilmu yang dua-duanya sumbernya wahyu, tidak ada salahnya. Justru sebaliknya semuanya mengandung kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Ini keutamaan menuntut ilmu din. Dan bab ini didukung dengan hadis. Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, paling baiknya kamu hai manusia, ketika mau ta'allama, man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang belajar Al-Quran, karena Al-Quran wahyu Allah untuk mengoreksi hidup kita. Bukan man ta'allama dunyawiyah, la, man ta'allama Al-Quran. Ini wajibnya kita membaca, memahami dan juga mengamalkan dan mendakwakan. Wa 'allamahu, dan juga keuntungan bagi orang yang mengajarkannya, mengajarkan ilmu din. Karena mengajarkan ilmu din wajib, mempelajari ilmu din wajib. Karena ini bekal untuk kita diterima oleh Allah Ta'ala ibadah kita. Ilmu duniawi tidak wajib, karena ilmu duniawi bisa diwakilkan. Mobil kita rusak, tidak bisa memperbaiki, bawa ke bengkel, kasih duit, selesai. Tapi kalau kita tidak menuntut ilmu din, mewakilkan orang, tidak bisa. Yang diwakil yang dapat pahala, kita tidak dapat pahala. Inilah perbedaan antara mencari ilmu duniawi dengan ilmu din. Menuntut ilmu duniawi mubah, boleh, asal yang diambil itu manfaat. Menuntut ilmu din wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu din wajib untuk setiap kaum muslimin. Dan juga bab ini didukung oleh ayat Allah Ta'ala. Kalau tadi dari hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allah memuji bagi yang belajar din, memuji yang mengajarkan din. Yang nomor dua, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu, bertanyalah ahla dzikri, orang punya ilmu, yaitu muallim. Menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanya para sahabatnya, menanya orang punya ilmu, orang ahli hadis. In kuntum la ta'lamun, ini murid. Jadi Allah Ta'ala membagi manusia dua. Ada yang mengajarkan din, ini mulianya manusia, hanya menjadi sebab orang lain tahu. Yang nomor dua, belajar din. Maka Allah memuji kedua-duanya. Dipujinya oleh Allah Ta'ala, dipujinya pula dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini bersyukur antum ketika mempelajari ilmu din, dan gunakan masa muda kita betul-betul untuk memahami din, agar kita setelah dewasa bisa menyampaikan din ini kepada umat. Karena Allah Ta'ala mensifat orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Surat At-Taubah itu. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan sebagian atas sebagian yang lain tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang baik. Allah mensifat orang mukmin, mensifat orang mukmin, orang berilmu, orang berdakwah, mendakwakan din. Wa yanhauna 'anil munkar, dan membendung kemungkaran. Maka ini pujian Allah Ta'ala kepada hambanya beriman. Maka terimalah pujian Allah Ta'ala ini. Tuntutlah ilmu, hilangkan yaitu kemaksiatan.
atau singkirkan yang mengganggu kita menuntut ilmu dan beribadah. Beda dengan orang kafir, beda dengan orang munafik. Wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'din ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Orang munafik laki-laki perempuan sama saja, memerintah yang maksiat, memerintah syirik, memerintah bid'ah, memerintah kejahatan, membendung tauhid. Karena wa yanhauna 'anil ma'ruf, membendung ibadah. Jumlah orang munafik lebih banyak daripada kaum muslimin. Orang kafir juga begitu. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Berkata orang kafir, jangan kamu dengarkan Quran itu. Karena itu sifat-sifatnya orang munafik. Sifatnya orang kafir selalu membendung dakwah. Orang mukmin menyebarkan dakwah. Ya, ini perlu kita fahami keutamaan orang yang menuntut ilmu din. Keutamaan orang yang mengajarkan ilmu din. Kita tidak tahu ilmu duniawi, tidak mengapa. Karena ilmu duniawi bukan untuk ibadah. Tetapi tidak tahu ilmu din bahaya. Akan menjadi bodoh kita dan membodohi orang. Selanjutnya di sini dikatakan adabil muallim, adab pengajar. Adabnya guru. Wal muta'allimina, dan juga adab-adabnya orang yang belajar. Jadi bukan hanya murid yang suruh beradab, maka guru pun adab. Mudaris datang tidak boleh terlambat. Karena dia sebagai contoh dan harus mengilmui apa yang ia ajarkan. Selanjutnya berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, yata'ayyanu ala ahli ilmi, yata'ayyanu mana wajib orang punya ilmu. Wajib bagi orang punya ilmu, wajib apa? Minal muallimina, dari pengajar-pengajar, guru-guru atau muallimat, sama. Muallimat yaitu wanita. Wal muta'allimin, dan para pelajar, murid-murid, atau wal muta'allimat. Ayyaj'alu asasa amrihim, agar mereka menjadikan landasan perkara mereka ini, pondasi mereka ini. Alladzina yabnuna alaihi, yang mereka bangun dengan landasan ini, harakatihim, gerak mereka, berdiri kita, duduk kita, lari kita, kemana kita, ya. Wasakanatin, dan diam kita, dia mengantuk atau dia berpikir. Hendaknya apa? Al-ikhlas, al-kamilah, ikhlas karena Allah. Duduk yang ikhlas, bergerak yang ikhlas, berjalan yang ikhlas karena Allah. Kalau orang itu berjalan ikhlas karena Allah, dia akan berhati-hati. Bicara yang ikhlas juga karena Allah. Dia bicara ini Allah Ta'ala mengetahui. Bicara apa saya ini, baik apa buruk. Ya, jadi gerak kita, seorang murid, seorang guru harus ikhlas lillah. Karena yang kita ajarkan din. Yang belajar juga belajar din. Al-kamilah, yang sempurna, tidak boleh dikurangi. Tidak boleh dicampuri ujub, membanggakan diri. Ini orang yang baik, tidak boleh. Yang nomor 2, wattaqarrubu ilallahi bihadzal ibadah. Dan hendaknya kita taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah ketika kita mengajar, ketika kita belajar, merasa kita ini diawasi oleh Allah.
karena Allah tidak mengantuk. Allah Maha tahu hambanya menuntut ilmu yang mengantuk, yang tidak, yang melihat, yang berpikir, yang melihat tapi pikirannya di luar. Ini pentingnya kita taqarrub kepada Allah, merasa kita diawasi oleh Allah, dan ikhlas menuntut ilmu, karena ilmu puncaknya ibadah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Maka berilmulah bahwasanya tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi kecuali Allah, dan mintalah ampun kamu kepada Allah atas dosamu. Jadi puncaknya ibadah menuntut ilmu, dengan syarat kalau menuntut ilmu ikhlas karena Allah, bukan ingin cari jabatan, dan bukan supaya bisa jadi apa. Adapun kita menuntut ilmu, orang butuh sama kita, alhamdulillah. Orang membutuhkan dengan kita ya butuh lain. Allati hiya min ajallil ibadat. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah Ta'ala mendekatkan diri, paling mulianya ibadah, puncaknya ibadah. Mana buktinya? Para utusan Allah Ta'ala sebelum berdakwah maka dikasih wahyu dulu, disuruh belajar dulu. Ini keutamaan orang belajar menuntut ilmu din. Setelah itu disuruh mengamalkan, setelah itu disuruh berdakwah dengan bersabar. Sebagaimana ayat kita fahami surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, ini fahami, menuntut ilmu din puncaknya ibadah, karena ibadah disyaratkan harus punya ilmu. Oleh karena itu Imam Bukhari mengatakan al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu berdakwah, sebelum kamu mengajar, sebelum kamu beramal. Wa akmaliyah, dan paling sempurna ibadah jika didasari dengan ilmu, karena ibadah butuh ahli ilmu. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya, pendahulunya amal. Wa anfa'iha, dan paling manfaatnya. Bayangkan, perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para utusan sebelumnya, paling manfaat untuk diri, untuk keluarganya, untuk umat. Demikian juga penuntut ilmu, jika diamalkan ilmu itu dan didakwakan kepada keluarganya, paling manfaatnya yaitu umat. Wa a'ammiha, dan juga paling menyeluruhnya. Tidak ada manfaatnya melebihi ilmu din, dan tidak ada manfaat yang melebihi ibadah. Puncaknya manfaat ilmu, puncaknya manfaat amal saleh, puncaknya manfaat berdakwah dengan penuh kesabaran. Bayangkan seandainya Allah Ta'ala tidak mengutus para utusannya, jahil semuanya manusia ini, rusak semuanya manusia ini. Peperangan terjadi karena kebodohan, persatuan umat terjadi karena keimanan, karena amal soleh. Tidak mungkin kita akan menyatukan yaitu umat dengan perasaan, karena manusia punya perasaan berjuta-juta. Tetapi kita akan bisa menyatukan umat dengan izin Allah, dengan ilmu. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah menjuluki, Allah mensifati orang mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Makanya tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia melainkan orang muslim yang berilmu, yang beramal soleh. Contohnya para utusan Allah Ta'ala dan para sahabat, demikian juga para ulama sunnah. Wa yatafaqqatu hadzal aslal jalila, dan hendaknya dia meneliti, menekuni, ya, memahami dengan baik landasan yang sangat mulia ini. Fi kulli daqiqin
dengan setiap penelitian, min amrim dalam urusan mereka, ya, dakikan dalam masalah yang kecil, wa jalilin dan yang besar. Diterangkan di sini oleh Syekh Dr. Abdussalam bin Muhammad As-Suwai'ar dari syarah kitab ini. Pertama beliau menjelaskan pentingnya fa innal inayata bil ikhlasi. Wajibnya kita ini bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang mukhlis, orang yang ikhlas beramal karena Allah. Sekalipun dicaci oleh orang, sekalipun dipuji oleh orang, tidak ada pengaruhnya karena dia ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa muraja'atil umur, muraja'atun niat, dan kita harus meneliti niatku ini untuk apa, saya belajar ilmu itu untuk apa, perlu dikontrol. Apa ingin jabatan, apa ingin supaya menjadi pegawai, atau ingin kita amalkan dan ingin kita dakwakan dengan penuh kesabaran. Karena Allah Ta'ala mengontrol niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sebagaimana hati yang kita fahami. Semua urusan dikontrol Allah Ta'ala niatnya. Dan niat ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kemudian diri kita sendiri. Baik ketika kita mengajar, maupun ketika kita berdakwah, maupun pula ketika kita menuntut ilmu. Wa muraja'atun niyati, ini keterangannya dari Syekh, minal umuril muhimmah, ya, mengoreksi niat kita ini termasuk perkara yang sangat penting. Karena Allah Ta'ala menolak amal yang tidak ikhlas karena Allah, menerima amal yang ikhlas walaupun sedikit. Berapa banyak orang yang memperlihatkan amalnya, ingin mendapatkan pujian, tetapi orang menyembunyikan dia amalnya, ingin mendapatkan yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal muslimu yajibu alaihi an yuraji'a niyatahu daiman. Ini keterangan dari pensaranya. Orang muslim wajib mengontrol terus menerus niatnya. Pagi baik, mungkin 1 jam lagi jelek. Sore baik, mungkin maghribnya sudah tidak baik karena ada teman, karena ada suatu hal. Perlu dikontrol. Karena setan selalu membisikkan kita. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, membisiki di dada kita dari kalangan jin, kalangan manusia. Kemudian keterangan yang singkat ini diambil kesimpulan oleh pensarahnya, al jihatul ula, dari sisi yang pertama, min khaisu nafyur riya'i wat tasmi'. Upayakan kita menuntut ilmu jangan sampai pamer supaya mendapatkan pujian dari orang tua, mendapatkan pujian dari negerinya, dari masyarakatnya. Tidak. Orang yang ikhlas dipuji atau tidak, standar dia. Tidak bertambah kebahagiaannya dengan dipuji, tidak mengurangi semangatnya dengan dicelah, karena dia bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Hanya Allah yang mereka tuju. Wat tasmi', dan jangan sampai kita ini supaya didengar oleh orang. Orang itu bagus dia, dakwanya baik dia, lincah dia. Makanya upayakan ikhwan, apabila amal-amal yang kita lakukan itu bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Kalau itu harus terang, tidak mengapa. Harus terang seperti sholat jamaah. Adapun sholat sunnah yang lainnya, langkah baiknya kalau kita bisa menyembunyikan diri. Karena syaitan itu selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Amal sedekah yang lain yang perlu bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Karena syaitan selalu menggoda supaya kita disebut nama kita. Fayakhrisu ala an yu'bata ala an nafsi riya
Maka kita harus menjaga diri jangan sampai hati kita itu timbul riya. Waqad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini masih keterangannya. Anna tardar riya'i yakunu bi umurin minha ad-du'a. Bagaimana kita menolak riya? Supaya kita tidak ujub, supaya tidak pamer amal kita. Nah, ini perlunya. Pamer-pamer, ngasih sesuatu, kalau kita bisa menyembunyikan baik, itu lebih utama. Walaupun getaran jiwa untuk supaya disebut tahan. Agar kita ini bisa menolak riya, anna tardar riya'i yakunu bi umurin minha ad-du'a. Bisa kita tempuh dengan doa. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Sebagaimana dicontohkan yang beliau. Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadamu, an usyrika jika saya syirik, wa nahnu na'lam wa ana a'lamu. Padahal saya sudah tahu. Karena suatu saat orang itu melakukan syirik, dia paham. Seperti orang mengamalkan bid'ah, dia tahu itu adalah bid'ah. Tapi karena hawa nafsunya yang maju, kalah fitrahnya. Baca Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah aku berlindung kepadamu jika aku berbuat syirik sedangkan saya sudah tahu. Kemudian wa astaghfiruka lima la a'lamu. Boleh pakai nun lil jami' atau ma'al ghair atau ana yaitu munfaridah. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu a'lamu wa nastaghfiruka bima la na'lamu. Itu kalau untuk umum. Dia menyertakan pada yang lain. Kalau sendiri Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ketika salat minta dipuji oleh orang, tidak mengapa baca ta'awud. Atau ketika berdakwah, atau kita sedang ngasih orang, terlintas riya, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah aku minta ampun kepadamu apabila saya tidak tahu, karena syirik ini menyebar. Ada orang mengatakan, wah ini kalau bukan karena saya tidak akan wujud. Itu sudah syirik. Masya Allah wa syi'ta sudah syirik. Apa yang Allah kehendaki dan fulan kehendaki, syirik. Laula fulan, seandainya tidak ada fulan itu, mana jahna, kami tidak akan bisa lulus. Syirik. Perhatikan kalimat yang baik didengar, tapi syirik dia. Kalau kita mengatakan Masya Allah summa syi'ta, boleh. Apa yang Allah kehendaki kemudian yang kau kehendaki, karena kemudian maknanya datang belakangan. Tapi yang baik Masya Allah waktu ini telah dikehendaki Allah Ta'ala saja. Banyak orang-orang memuji di hadapan kita, ya, maka kita beritahu tidak boleh orang banyak memuji, kecuali orang itu memuji di tempat yang lain. Karena orang dipuji, setan itu akan membesar dia, mau membangkitkan hati kita supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang nomor satu. Nah ini penepis dari riya, supaya ikhlas kita sempurna, tidak berkurang. Idzan al-amrul awwalu fil ikhlas. Mengajar ikhlas. Dikasih berapa saja terima. Jangan melihat gajinya dulu. Ya. Belajar pun juga ikhlas. Jangan melihat berapa saya dikasih oleh orang tua duit. Ikhlas karena Allah. Karena ikhlas ini tidak bisa dibeli.
tidak bisa tukar tambah. Wa antakhrisa ala nafyil mura'at, supaya kita menjaga diri supaya tidak menjadi orang yang riya. Wa tasmi'an qalbika, dan jangan sampai muncul di hatimu ingin diperdengar, ingin dipuji oleh orang. Didengar lalu ada orang muji, itu namanya as-sum'a atau tasmi'. Maka yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang kita baca dari keterangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, pertama, alladzi ya'malul 'amalus salihah na'am li ajri man yarahu aw yasma'u bihi fa huwa mira'un habita 'amaluhu atau fa huwa mura'in. Orang beramal saleh supaya orang melihatnya untuk dipuji, atau supaya orang mendengarnya untuk dipuji pula, batal amalnya. Karena itu beliau khawatir umatnya ini syirik, bukan syirik besar, syirik kecil. Beliau bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ala wahyar riya. Yang paling saya takuti menimpa kepada umatku ini syirik kecil, yaitu riya. Yaitu maknanya menampakkan amal ibadah, menampakkan. Yang ditampakkan amal ibadah dalam rangka dipuji oleh orang. Tapi kalau kita menampakkan ibadah supaya orang meniru, tidak mengapa. Ada orang berbuka, umumnya dia tidak baca bismillah. Bismillah, supaya orang mengikuti boleh. Bukan untuk dipuji, mengingatkan orang. Bismillah. Ya, jadi riya menampakkan amal ibadah, ingin dipuji oleh orang. Kalau orang promosi, dia barang dagangannya digambar supaya orang membeli, tidak mengapa. Dia ingin barangnya itu dibeli oleh orang, tapi tidak boleh menipu. Yang pertama. Yang nomor dua, man tarakal amala bil kulliyati wa khassatan idza kana minal wajibati wal mutaakkidati khasyatal wuqu'a fi riya fahadha asyaddu isman. Ada orang meninggalkan ibadah, gak mau sholat, tidak mau siam, ya. Amal ibadah ditinggalkan karena apa? Dia takut kalau riya. Ini orang riya. Kenapa tidak sholat? Kalau saya sholat itu timbul riya. Kenapa kamu tidak mau siam? Kalau saya siam itu ingin dipuji oleh orang. Ya. Ini puncaknya riya. Fahadha asyaddu isman. Karena dia meninggalkan ibadah. Sedangkan kalau ditanya kenapa tidak mau ibadah, saya takut riya, berarti dia riya. Perhatikan ya ikhwan, ibadah ini gangguannya banyak. Perlu ada kesabaran dan perlu ilmu. Idzan hadzal amrul awwalu fil ikhlas, maka orang menuntut ilmu dan juga pengajar harus ikhlas. Berkata Al-Imam Abul Hasan Al-Asari, Abul Al-Hasan Al-Basri, termasuk ulama tabi'in kibar. Al-amru tsani, perkara nomor dua, fima yata'allaqu bil ikhlas wa niyatu fil ilmi. Para yaitu santri at-talib at-talibat, ketika dia belajar harus ada niat menuntut ilmu. An-niyatu fil ilmi, bukan hanya sekedar datang. Berapa banyak orang tua mengusir anaknya ke pondok supaya tidak ribut di rumah, supaya tidak, nah itu keliru dia. Bagaimana anaknya dipondokkan, dia punya ilmu, saya ingin dapat pahala. Bagaimana anakku menjadi anak yang soleh, bukan hanya sekedar supaya tidak merepoti di rumahnya. Berapa banyak diusirnya anaknya jauh supaya tidak berbuat kemaksiatan di daerahnya. Ini keliru. Aku pondokkan jauh supaya dia lebih tenang dan bisa menuntut ilmu, ya.
Karena niat Allah Ta'ala selalu mengontrol kita. Wa hadhihi minal fiqhi ma'rifatun niyati bil ilmi ma hiya fa hiya niyatu fi tahsilil ilmi. Niatnya untuk bagaimana saya dapat ilmu, bukan hanya sekedar masuk. Ya, kalau orang itu niat dia mondok, ingin menuntut ilmu, tentu dia belajar semaksimal mungkin. Digunakan banyak waktunya murajaah. Su'ilal Imam Ahmad ma niyatu fil ilmi. Imam Ahmad, Imam ahli hadis yang disegani oleh para ulama sunnah karena tawadhu'nya. Ketika ditanya Imam Ahmad, apa yang dimaksud wahai Imam niat untuk menuntut ilmu itu? Jawabnya, an-niyatu fil ilmi an tanfiyal jahla an nafsika. Ya, an-niyatu fil ilmi an tanfiyal jahla an nafsika. Kamu datang ke pondok, kamu menuntut ilmu, harus ada niat, saya ingin menghilangkan kebodohan dari diri kita, sebab menjadi orang yang punya ilmu. Yang nomor 2, wa tu'allimun nas al khairah. Dan hendaknya ada niat untuk mengajari orang baik. Berapa banyak orang keluar dari mondok, nah bajunya diganti baju gambar-gambar, hilang ilmunya. Waktu sholat tidak di masjid, taklim tidak ada, rugi orang tuanya. Padahal setiap bulan berapa kita harus bayar, dan itu uang yang paling baik yang orang tua kirimkan pada kita. Ya, jadi niat orang menuntut ilmu, satu, ingin memperbaiki dirinya, menghilangkan kebodohan, lalu diamalkan, lalu didakwakan. Dan itulah amalan para anbiya, para sahabat. Sahabat asalnya bodoh, menuntut ilmu kepada Rasulullah SAW, bersabar dan ditekuni, dihafalkan, diamalkan dan didakwakan, sehingga Allah memuji radhiyallahu anhum wa radu'an. Idzan kalau begitu an-niyatul lati man nawaha wa kharisa 'alaiha bi anna niyatahu takunu niyatan salihatan fil ilmi. Kesimpulannya, orang menuntut ilmu wajib dia menata niatnya ingin menjadi orang yang baik dan ingin menjadi orang yang bisa orang lain baik dengan sebab si dia. Bayangkan kalau antum menuntut ilmu ini 1000 orang, pulang berdakwah semuanya, satu santri bisa dapat 100 kali 1000, jadi baiknya orang. Tapi kalau kita keluar dari ma'had, bergaul dengan orang yang tidak punya ilmu, menjadi rusak kita. Rusaknya orang punya ilmu lebih berat daripada rusaknya orang bodoh. Karena orang bodoh mau dinasihati, orang punya ilmu dia punya dalil. Makanya kalau kita melihat dalam internet, orang yang punya ilmu kalau bicara dia nyeleweng, lebih bahaya daripada orang bodoh bicara. Karena orang bodoh bicara kan tidak tahu ilmu dia. Makanya Allah Ta'ala mengutuk orang-orang punya ilmu yang tidak diamalkan. Kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Besar dosamu di sisi Allah, kamu bicara tapi kamu tidak mau mengamalkan. Ini kewajiban mudarris wal mudarrisat, kewajiban tilmid juga, hendaknya dia menuntut ilmu, diamalkannya. Yang nomor 2, niat yang nomor 2, antanwiya ta'liman nas. Ya, jadi niat pertama, bagaimana kita menuntut ilmu untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang beramal soleh. Yang nomor 2, antanwiya ta'liman nas, agar kamu punya niat mengajarkan ilmu yang kita peroleh ini kepada umat. Dan ini yang masih banyak dilalaikan. Berapa banyak keluar dari pondok punya ilmu, disia-siakan ilmunya.
mengikuti orang awam, naudzubillah min dzalik. Ya. Lihat ketika para sahabat menuntut ilmu dari Rasulullah SAW, para sahabat mendakwakan, ya, berdakwah. Nah, seperti beliau mengutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman sendirian, dakwah. Diutusnya yang lain pula berdakwah. Ini ikhwan antum kelas Ali 3 sedang pergi di pulau-pulau yang lain agar berdakwah. Makanya perlu kita mempelajari bagaimana kaifiyatud dakwah menurut ulama as-salafus salih. Inna minan niyatis salihah niyatu ta'limin nasil khairah. Niat yang baik itu ingin mengajarkan ilmunya pada orang lain, terutama mengajarkan pada kerabatnya dulu. Ini yang banyak dilalaikan. Orang lain menjadi baik karena dia mendakwai, keluarganya tetap menjadi jelek karena tidak didakwai. Padahal Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan Allah Ta'ala menyuruh khusus untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, wa andir ashiratakal aqrabin. Wahai Nabi, ingatkan keluargamu yang dekat itu, dikumpulkan oleh beliau, pamannya, bibinya, anaknya, istrinya. Wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kerabatmu yang terdekat. Kerabat terdekat adalah bapak, ibu, anak, dan juga yaitu kakek, nenek yang kumpul di rumah kita, cucu. Bagaimana masuk rumah izin, masuk kamar izin, ya, makan dengan tangan kanannya, minum juga demikian, dikontrol terus, dibanguni kalau belum bangun, disuruh sholat kalau dia lupa sholat. Sebagaimana beliau membanguni menantunya Ali, diketuk pintunya malam hari. Pada waktu itu tidak ada HP, tidak ada bel, ketuk agar bangun. Karena orang yang berilmu bagaimana bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat pula untuk umat. Lianna ba'dhan nas, kadangkala sebagian manusia yadhunnu anna hadhihi niyyah minal mura'ati. Ya, mereka menduga bahwa niat itu hanya sekedar yaitu pameran-pameran saja, bukan. Fayaqulu ata'lamu li'a'lama ghayra sahihin annaha minal mira'at bal innaha niyatus salihah. Orang menuntut ilmu wajib menjaga niatnya yang baik. Fatata'alamu, wajib yang kalian belajar ma la tahtaju lahu fi dhannika, walaupun tidak ada yang dibutuhkan oleh dugaanmu. Selanjutnya, idzan kita masih keterangan dari pensyarahnya, fa niyatut ta'limin niyatun salihah. Niat belajarnya harus niat yang baik, bukan hanya sekedar saya ini diusir oleh orang tua, daripada saya nakal saya dipondokkan. Ketika di ma'had merusui teman-temannya, tidak boleh. Tata, karena kita besok di hadapan Allah sendiri-sendiri, bukan dengan orang tua kita. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Masing-masing manusia akan berurusan dengan dirinya. Idzan al-maqsudul ikhlasu darajatun la budda min wujudiha. Oleh karena maksud kita belajar, wajib ikhlas itu ada pada tubuh kita, ada dalam hati kita. Dan kita kalau sudah harus ikhlas, harus memusuhi musuhnya ikhlas, yaitu ar-riya' was sum'ah. Terkadang manusia ikhlas, ada temannya, ada orang timbul, ya, setan yang membusuk kita, yang membisik kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Selanjutnya, kelanjutan dari yang disampaikan oleh saya tadi, fa in tarasu.
Maka jika murid itu belajar darasu atau mereka itu mengajarkan. Darasu haknya murid, haknya muta'alim. Darasu haknya muallim. Bahasu atau mereka membahas. Ini pekerjaan tulab, pekerjaan muallim juga. Nadaru atau sedang membantah. Nadar maknanya jadalu. Asma'u atau mereka memperdengarkan, seperti mengajar. Bagaimana yang lain dengar dengan suara yang lantang. Istama'u atau mereka mendengar, ini haknya murid, haknya muta'alim wa muta'allimah. Katabu ketika mereka menulis, baik mudarris atau muta'alim. Khafidhu atau menghafalkannya, baik itu mudarris atau muta'alim. Karraru durusahum al-khassata, atau mengulang-ulang pelajaran mereka supaya mereka cekat dan supaya bisa hafal. Raja'u 'alaiha, atau muraja mengulang, merujuk, mengulang lagi. Ala ghairiha minal kutubil ukhra, atau dia muraja kitab-kitab yang lain. Jalasu majlisa ilmin, atau duduk majlis ilmu seperti yang kita alami sekarang. Naqalu aqdamahum, atau melangkahkan kaki-kaki mereka di majalis ilmi, untuk bermajelis ilmu. Ya, banyak macamnya ini. Awis taruh kutuban, atau mereka beli kitab. Maksudnya beli kitab untuk dibaca dan juga untuk disampaikan. Aw ma yu'inu 'alal ilmi, atau yang membantu lancarnya ilmu. Kalau kita jauh dari tempat, kita membeli sepeda motor apabila mampu, atau pindah dari rumah kita karena lingkungan tempat kita tidak ada ilmu, ya itu namanya yu'inu 'alal ilmi. Ini semuanya perangkat-perangkat yang menuju kepada kebaikan. Apa katanya? Kana al-ikhlasu lillah, harus ikhlas karena Allah. Membaca harus ikhlas, menghafal harus ikhlas. Ya, bukan ingin mendapatkan nanti kalau ujian supaya dapat nomor 1, ranking 1, tidak. Tapi ikhlas karena Allah. Membeli kitab ingin dibaca ikhlas karena Allah, bukan untuk dimiliki saja. Demikian juga melangkahkan pergi ke masjid menuntut ilmu, bukan untuk mengantuk dan bukan untuk tidur. Innamal a'malu binniyat. Maka beliau mengatakan kanal ikhlasu lillah, ini tergolong ikhlas karena Allah, karena semua tadi menuju pada satu, menuntut ilmu. Waktu sabu ajri, dan mendapatkan pahalanya. Wasawabi, dan juga mendapatkan pula ganjarannya. Mulaziman lahum, makanya akan mengikuti mereka, menyertai mereka. Beli kitab, ya, kemudian juga beli pulpen. Apa maksud dia? Beli tas untuk tempat kitabnya, apa maksud dia? Hati ini, Allah Ta'ala akan mengontrol hati kita. Liyasira istighalahum kullahu, supaya kesibukan mereka ini semuanya kurbatan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Bukan hanya saya ingin punya ini, saya ingin punya ini, saya ingin punya ini. Berapa banyak orang punya keinginan tapi diletakkan saja. Penuh di rumahnya ada sesuatu tapi tidak manfaat. Ada kitab tidak dibaca. Wa ta'atan, dan ini semuanya termasuk taat kita kepada Allah. Kalau ada unsur niat ikhlas karena Allah. Berapa banyak orang pergi
mau beli kitab ini beli kitab, tapi setelah dibeli tidak dibaca, tidak ada faedahnya. Ya, seperti orang lapar, dia beri makanan tidak dimakan, lapar dia. Laparnya manusia terasa dia lapar, tapi kalau laparnya hati banyak orang yang lupa. Wasairan ilallah, dan menuju kepada Allah. Wa ila karamati, dan ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Karena Allah Ta'ala memuliakan orang punya ilmu, memuliakan pula orang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kamu itu di sisi Allah dalam paling takwa. Ketakwaan ditempuh dengan ilmu, ketakwaan ditempuh dengan amal. Mana mungkin orang akan bertakwa kalau tanpa ilmu? Mana mungkin orang itu bertakwa tanpa yaitu amal? Karena takwa adalah al-imtisalu bi awamirillah, melaksanakan perintah Allah. Berarti harus mengilmui perintahnya Allah untuk diamalkannya. Wastinabun nawahihi, menjauhi larangannya. Mana mungkin kita akan bisa menjauhi larangan kalau kita tidak tahu larangan? Makanya Al-Quran isinya perintah, isinya larangan. Banyak larangan dan juga banyak perintah. Yang perintah kita kerjakan ketika mampu. Ketika kita tidak mampu istighfar, yang larang wajib kita jauhi kecuali dalam keadaan mudhtar, dalam keadaan terpaksa yang kita tidak bisa menolaknya. Wala yatahaqqaqu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan supaya tercapai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Man salaka, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, ini menunjukkan ilmu dicari. Lain dengan rezeki. Kadang-kala ada orang datang, dia miskin, dikasih orang makan. Tapi ilmu harus kita tempuh, karena ilmu itu tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dipinjam, tidak bisa dicuri, tidak bisa pula disihir. Makanan bisa. Ada orang makan supaya dia kesurupan, dikasih racun. Nah, atau dikasih bukhul sehingga dia menjadi gila. Tapi ilmu harus ditempuh dengan dia mencari sendiri. Ini faedahnya, keistimewaan orang menuntut ilmu. Siapapun orang kafir tidak akan bisa mencuri ilmunya orang menuntut ilmu. Yaltamisu bi ilman. Nah ini, yaltamisu, niat dia menuju ke satu tempat ini mencari ilmu, ikhlas karena Allah mencari ilmu. Maksudnya ilmu din. Karena ilmu yang mesti manfaat. Sebagaimana para ulama memberitahu, al-ilmu qaulullah ta'ala wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahlul irfan. Ilmu itu wahyu Allah, hadis, dan juga fatwanya para sahabat radhiyallahu anhum. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Nah, maka orang-orang yang menuntut ilmu dengan ikhlas dan mau mengamalkan, apalagi mau mendapatkan, naam, Allah menjelaskan sahalallahu lahu, beliau menjelaskan sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, akan Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Surga ditempuh dengan ilmu, surga ditempuh dengan amal yang saleh, surga pula ditempuh dengan dakwah. Bukankah beliau berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika perang, la ayyahdiyallahu bika rajulan waqitan khairun laka min khumurin na'am. Bersumpah beliau, wallahi ya Ali, seandainya Allah Ta'ala memberi petunjuk orang itu bisa
kembali kepada Islam, kembali kepada sunnah dengan dakwamu, maka itu lebih baik daripada unta merah, daripada dunia yang sangat indah. Keutamaan dakwah. Dan Allah Ta'ala memuji para dakwah yang ikhlas. Wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ilallah lalu wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, tidak ada manusia yang paling baik bicaranya kecuali man da'a ilallah, mengajak kepada Allah. Waktu yang sholat diajak sholat, waktu yang belajar ayo belajar, waktu yang bangun malam dibangun ayo wudu. Da'a ilallah, bukan da'a ilan nas. Lalu wa amila salihah, bukan hanya sekedar kita diperintahkan dakwah, Allah memuji dan berdakwah lalu diamalkan dia amalan itu. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata saya ini termasuk bagian orang muslim. Dijelaskan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, hadhi khiyaratullah, inilah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Naam, fa kullu tariqin hissiyin, maka setiap jalan yang ditempuh, hissi itu maknanya yaitu dengan anggota badan kita, atau maknawiyin, atau yang kita tempuh dengan hati kita, keikhlasan kita, ketawakalan kita, ketawaduan kita. Yaslukuhu ahlul ilmi, yang ditempuh, yang dicari, yang ditempuh oleh orang punya ilmu. Yu'inu alal ilmi, ini membantu untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya, jadi mencari ilmu harus diusahakan dengan anggota badan kita, dan harus diusahakan pula oleh hati kita. Bayangkan pedagang-pedagang yang sukses, mengerahkan tenaganya, hartanya, dan banyak waktu yang disita untuk mencari rezeki itu. Padahal kalau mendapatkan banyak rezeki yang dinikmati hanya sedikit. Ya. Tetapi orang mendapatkan ilmu diamalkan, digandakan satu amal 10. Ya. Inilah kebaikan orang menuntut ilmu jika diamalkan, apalagi didakwakan. Au yukhassilu, atau ingin mendapatkannya. Yu'inu 'alal ilmi, membantu ilmu, au yukhassilu, membantu untuk mendapatkan ilmu. Fa innahu dakhilun fi hadza, maka ini juga masuk dalam keikhlasan. Fi hadza maknanya keikhlasan. Kita kembali merujuk keterangan yaitu dari pembahasan ini. Berkata pensyarahnya, hadhil jumlah allati awrataha al-musannif fiha atatan minal masail. Ya, jumlah atau yang disampaikan oleh pengarang yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, ada beberapa masalah, beberapa poin. Pertama, wala yatahaqqaqu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan betul-betul ingin membuktikan, ingin meraih apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada niat. Ya. Jadi kita punya ilmu ini bukan hanya ingin duen-duen atau saya punya ilmu, sehingga kalau sudah punya titel banyak berhenti dari menuntut ilmu. Bukan itu. Menuntut ilmu untuk diamalkan, bagaimana aku ini bisa masuk surga. Ini yang banyak dilupakan oleh penuntut ilmu. Ya, kalau orang teringat dengan nikmat surga, akan hilang kemalasannya. Karena surga puncaknya nikmat yang tidak bisa, yang tidak ada di dunia. Mala ainun ra'at, belum pernah kita lihat di dunia. Walau udhunun sami'at, dan belum kita dengar. Wala khatara bi bali ahadikum, belum pernah terlintas oleh pikiran kita.
Nah ini puncak yang harus kita fahami. Setelah ikhlas, bagaimana kita bisa menempuh surga dengan ilmu. Dan kita tempuh, kita cari surga dengan amal. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu tempati di antara sebab amal. Maknanya amal yang sesuai dengan sunnah, amal yang didasari dengan ilmu. Karena itu sebelum amal kita diperintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Apa katanya? Makna hadza, makna dari hadis ini, at-ta'ammulu fi hadzal hadis ayastas'ira. Orang yang mau yaitu memahami, ya, meneliti hadis ini supaya dia merasa annal abda annal ilma ibadatun. Ilmu itu ibadah. Ya. Al ilmu ibadah. Jadi maknanya kita belajar 1 jam sama dengan beribadah 1 jam. Bahkan manfaatnya ibadah dengan manfaatnya ilmu lebih banyak ilmu. Karena itu beliau membedakan antara aliman dengan abidan. Aliman diumpamakan dengan matahari yang sinarnya menyinari semuanya. Abidan diumpamakan dengan bulan. Karena orang beribadah untuk dirinya sendiri. Kalau orang berilmu, dia amalkan dan juga dia dakwakan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana au wa'allamahu. Ya. Jadi ilmu yang kita cari akan bermanfaat kalau kita buktikan dengan amal ibadah dan kalau kita dakwakan. Karena orang beribadah untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang bisa mencuri pahalanya orang beribadah. Tapi orang beribadah berbuat baik untuk diri, orang berdakwah berbuat baik untuk dirinya, berbuat baik pula untuk orang lain. Dan beliau memuji orang berdakwah, dan beliau memuji orang berdakwah, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan baik, al khair al ilmu, maka dia mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Ini keutamaan muallim mudarris, keutamaan mudarrisah. Yang asalnya santri itu bodoh punya ilmu sebab mudarris. Bayangkan pahalanya Rasulullah SAW banyak sekali. Karena beliau ketika belajar sama malaikat Jibril, dia amalkan, didakwai para sahabatnya. Para sahabatnya ketika didakwai beliau menyebar lagi sampai seluruh dunia. Tidak perlu beliau itu dikirimi Fatihah. Karena pahalanya banyak. Setiap kita sholat beliau dapat pahala. Karena kita bisa menjalankan sholat ini sebab dari kalangan para ulama. Para ulama menimba ilmu dari beliau. Ini pentingnya kita bagaimana menjadi orang contoh yang baik untuk keluarga kita dan juga untuk umat. Fa inna isti'araka, sesungguhnya kamu merasa annal ilma ibadatun. Kalau kita merasa bahwasanya ilmu itu ibadah, wa fiha takhsirun lil ajril azim, berarti kita akan mendapatkan pahala yang besar. Subhanallah. Ya, kita akan mendapatkan pahala yang cukup besar. Wal wusul ilal jannah, dan kita akan masuk surga. Bayangkan semua orang masuk surga di antara penyebabnya ilmu, beramal soleh, dan juga berdakwah dengan penuh kesabaran. Tidak ada para anbiya yang tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Diuji tapi mereka bersabar. Fa innaka khina idzin tura'i hadhin niyah. Kalau kamu tahu bahwa ilmu itu ibadah dan ibadah itu menjadikan orang masuk ke surga, kamu harus menjaga niat ketika kita menuntut ilmu ini.
Apa maksud kita menuntut ilmu? Ya. Apakah kita ingin nanti bisa jadi guru? Ataukah ingin kami ini bisa untuk meningkatkan amal ibadah kita? Bagaimana untuk melatih ikhlas? Meningkatkan yaitu amal-amal yang soleh. Dan kemudian juga ingin kami ini bagaimana bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat pula untuk umat dengan sebab dakwah kami. Maka ini orang mulia. Tidak ada orang melebihi kebaikannya orang punya ilmu dan beramal soleh, walaupun mereka miskin. Tetapi kekayaan adalah kekayaan ilmu. Kemudian juga mulakhadzah yang nomor 2 dari yaitu pembahasan yang nomor 2 tadi, annahu khataba bin niyatil muallima wal muta'allima ma'an, bahwa Syekh Abdurrahman Az-Sa'di rahimahullah ta'ala khataba, berpidato dan berbicara, niatnya pengajar dan niatnya yang belajar sama. Ini bukan hanya fokus kepada yang belajar, yang mengajarkan pula juga harus begitu. Niat keikhlasan ingin cari pahala dan ingin bagaimana ilmuku ini bisa diambil, bisa menyebar kepada santri saya, sehingga mereka punya ilmu bisa diamalkan, kita dapat pahala. Falaisal matalibu bidzalika al muta'allimu fahasbu. Bukanlah keinginan kita hanya mengajar. Sebenarnya pokoknya penting saya mengajar. Berapa banyak orang niatnya hanya mengajar saja, yang penting dapat gaji sudah selesai. Ini rugi dia, karena niatnya hanya untuk mengajar. Tapi bagaimana kita mengajar ini, bagaimana santri faham, bagaimana yang saya didik ini bisa beramal soleh, bagaimana saya bisa berdakwah, dia pun juga bisa berdakwah. Ada upaya dalam niat hatinya. Li'annal muallima qad yadkhulu alaihi minar riya. Karena seorang guru kadang-kala masuk riya, aku paling pintar sendiri. Bisa jadi. Hati-hati ya. Penyakit riya ini paling bahaya dan yang paling ditakuti oleh beliau menimpa pada umatnya. Karena apabila orang sudah riya dia mengajar, riya dia menuntut ilmu, siapa yang tahu siapa orang? Tapi kalau kita menjumpai orang dia rukuk, keliru rukuknya, kita bisa betulkan. Menjumpai orang sholat lalu jauh tidak ada sutronya, kita betulkan. Kalau sudah hati kita tidak bisa. Karena kita kalau menanya kamu riya apa tidak itu dilarang. Iyyakum wadzanna. Jangan sampai kamu menuduh. Ya, ini harus kita pahami. Seorang mengajar, walaupun antum mengajar kepada anak-anak, kepada bawahannya, ikhlas karena Allah. Saya ingin cari pahala. Saya ingin dimasukkan oleh Allah Ta'ala dalam surga. Wa yadkhulu alaihi minat tasmi' wa khubbis sana ma la yaquf min ghairihi. Karena kalau pengajar itu ingin dia bagaimana dikatakan, si ustaz yang paling canggih sendiri dia, supaya orang lain dikatakan, supaya orang lain memujinya. Tidak ada ustaz yang semisal si dia. Nah ya, begitu syaitan, teman yang ada tubuh kita ini, selalu tidak senang kalau kita menjadi orang yang ikhlas. Wadzalika annal mar'a idza intasaba khatiban amaman nas. Apabila salah seorang ditunjuk dia sebagai khatib di hadapan manusia, au mualliman lahum, atau mengajarkan mereka, fakana idza takallama ansitu wa idza asyara ila amrin akhadhu biqaulihi. Ketika seorang dia berkhutbah ya, maka buat bagaimana orang supaya diam, supaya mengambil manfaatnya dengan suara yang cukup lantang, dengan bahasa yang bisa difahami oleh al-mukhatab. Kenapa? Fa innal qalbal atamiyya dha'ifun.
Hati anak Adam itu lemah sekali dan mudah luka, mudah cemas. Wala rubama waqa'a fi nafsil mutakallimi ma la yaqa'a fi nafsil mustami'i. Terkadang terjadi yang disampaikan oleh pengajar ini tidak terjadi pada yang diajarkan. Ini harus difahami. Walidzalika, kesimpulannya di sini, fa innal mu'mina yajibu ayyuraji'a nafsahu. Orang mukmin harus mengontrol dirinya. Khasibu qabla an tukhasabu. Kontrol dirimu sebelum kamu dikontrol oleh orang lain. Wa in kana mu'aliman, terutama kalau dia sebagai pengajar. Selanjutnya, walidzalika al-mu'minu yajibu ayyura'iya qalbahu. Oleh karena orang mukmin wajib menjaga hati ini, ya. Menjaga badan sudah banyak orang yang ambil ya itu sabun, ya, menjauhi tempat-tempat yang kotor, bahkan anaknya dimandikan, ya, pakai semir rambut, pakai yang lainnya, ya sabun-sabun yang mulia supaya tidak gatal. Tetapi menjaga hati jarang. Dijaga badannya, kalau hatinya tetap rusak, kotor, rusak badannya. Karena Allah melihat kita bukan penampilan kita. Ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat penampilan kita, tapi melihat hati, keikhlasan kita, dan melihat amal pula. Wa qad jaa'a an ba'dhi salaf, ada keterangan dari ulama salaf. Qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. Al hayyu la tu'manu 'alil fitnah. Ini harus kita pahami. Hidup tidak akan aman daripada fitnah. Nah, antum di masjid fitnah yang lebih kecil daripada antum di pasar. Kita sendirian di rumah lebih tenang daripada berdua dengan wanita yang bukan mahramnya. Fitnah ya kawan. Keberadaan kita di kelas lebih tenang daripada di jalan raya. Keadaan kita di rumah lebih tenang daripada musafir. As-safaru qit'atun minal adab. Karena pergian itu potongan daripada azab-azab. Perhatikan. Perlu kita menjaga diri kita, keselamatan kita. Karena fitnah yang meliputi kita banyak sekali, apalagi sekarang dunia internet. La tu'manu 'alil fitnah. Hidup ini tidak mungkin akan aman daripada fitnah. Wa minal fitnah, tidak antara fitnah, fitnatul qulub. Fitnahnya hati, ya. Fitnahnya melamun. Nah, hadza fitnah hati. Yang itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan orang lain pula repot mau menegurnya. Kalau fitnah dunia, fitnah mata, fitnah jalan kaki yang lainnya orang bisa menegur. Kalau sudah timbul fitnah hati, naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus berdoa, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku ini ya Allah untuk tetap istiqomah dengan agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya Allah, palingkan hatiku untuk taat kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kau palingkan hatiku ini setelah Engkau memberi petunjuk. Perlunya kita menjaga hati jangan sampai terfitnah. Fitnah hati ini bisa juga muncul karena mata dan karena mendengar, atau juga karena otak kita berpikir
rusak hati. Karena beliau mengatakan ala at-taqwa hauna. Ingatlah ketakwaan itu di hatimu. Belum tentu orang itu senyum lalu hatinya baik. Belum tentu orang itu marah lalu hatinya jelek. Ya, ini hati harus betul-betul kita tazkiyah, kita bersihkan. Ya. Karena Allah Ta'ala menguji hati kita bermacam-macam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan hati kita ada yang curang dan ada yang ingin yang takwa. Qad aflaha man zakkaha. Beruntung bagi orang bersihkan jiwanya. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Bukan dengan sabun dan bukan dengan makan yang enak, bukan pula dengan hiburan, tapi dengan amal ilmu dan dengan amal soleh. Berarti kan kalau kita siam, betul-betul siam, bukan hanya lisan kita, siam pula hati kita menjadi orang paling baik. Karena as-saumu junnah, saum itu pembendung dari kemaksiatan. Karena kita siam bukan hanya siam mulut, tidak makan, tidak minum, tetapi harus siam pula lisan kita. Malam yata' qawla zur wal amala wal jahla falaysa lillahi khajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia siam tapi tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, bohong, menipu, mengurangi timbangan, menyuap, banyak dilakukan dosa, falaisa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minum, karena asyam fi jami'i jasadina wa qulubina. Betul-betul kita tahan. Bayangkan kalau kita dicaci oleh orang, tidak boleh kita mencaci. Wa in sabaka akhadun, kalau ada orang mencaci kamu, faqul inni shaim, katakan saya diperintah oleh beliau suruh diam. Shaim dan sumtu, diam. Subhanallah. Bagi orang yang memahami din dan juga bagi orang yang mau mengamalkannya. Nah, jadi wa minal fitnati, termasuk besarnya fitnah, fitnatul qulubi fi qadhiyatin faktul ikhlas. Fitnah hati, hilangnya keikhlasan. Kalau ikhlas itu sudah hilang, ganti ar-riya wa tasmi', ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji, dan ingin ada orang lain yang memuji si dia. Naudzubillah min dzalik. Dan juga dijelaskan pula di sini oleh Syekh, ya, keterangan dari pensyarahnya, wal ulama rahimahullah taala yaquluna, ulama sunnah berkata, innal ilma la yunalu biwasilatin wahidah. Ilmu itu tidak bisa diperoleh dengan satu saran saja. Kitab saja, baca saja tidak cukup. Balla budda min taksilihi bi aksara min wasilatin. Bahkan harus ditempuh dengan wasilah yang banyak. Wasilah kita mengurangi tomak makan, wasilah mengurangi kemalasan, wasilah mengurangi tidur kita. Bayangkan kalau antum sudah terbiasa baca Al-Quran, dihilangkan ngantuk. Jadi kalau maksiat banyak, baca Al-Quran tidur. Bahayanya maksiat. Tapi kalau orang sudah dia membaca Al-Quran, difahami maknanya, tadabbur terus menerus, dia akan ketagihan. Saya khawatir kalau hafalan saya itu hilang. Murojaah terus, sehingga dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari kemaksiatan, dijaganya oleh malaikat. Demikian juga asyam, karena as-shaumu junnah. Bahkan siamnya akan bicara besok
yaqulu saumu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama was-syaraba was-shahawati fasaffi'ni fi. Berkata siam yang kita siam ini, berkata siam, ya wahai Allah, aku cegah hamba-Mu yang siam ini makan, minum dan kumpul istrinya, dan aku cegah pula syahwatnya yang haram. Fasaffi'ni fi, berilah aku syafaat untuk menolong hamba-Mu ini. Quran juga begitu. Makanya Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Yaqulul Qur'anu, Imam Ahmad mengatakan, yaqul Qur'an ay rabbi mana'tuhun naumal laila, aku cegah hamba-Mu itu tidur malam. Kenapa? Membaca Al-Quran dia. Fasaffi'ni fihi, ya Allah berilah syafaat aku untuk menolong hamba-Mu yang baca Al-Quran. Subhanallah, keutamaan banyak sekali bagi orang yang siam, yang disibukkan dengan amal ibadah. Bukan hanya siam menahan lapar, makan, minum, berkumpul istri, tetapi menahan kemaksiatan yang lain dan meningkatkan amal-amal yang baik. Karena Ramadan dikatakan mulia dengan sebab amal yang banyak. Selanjutnya di sini dijelaskan qala ulama, innal mar'a la takunu mutakhassilan bil ilmi. Seorang itu tidak akan mendapatkan ilmu illa bi akhdhi mimman huwa a'la minhu, kecuali mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi ilmunya. Makanya upayakan adik-adik antum ajari. Antum belajar dari yang lebih tinggi lagi. Naam, wa mimman huwa tunahu, dan juga bukan diambil dari orang yang bawa. Yakunu taksilul ilmi mimman huwa fi darajatil bil mudarasah. Ilmu akan kita peroleh dengan belajar, dengan murajaah, dengan pula yaitu mengulang-ulang, bitikrari dirasah. Selanjutnya tadi yaitu ilmu bukan hanya satu cara kita tempuh. Li'anna mujarratil istima' fa khasbu. Kalau kita seperti ini hanya mendengar dengan telinga saja, aw talaqi bi akhadil wasail, atau hanya memperoleh dengan satu sarana, la yatakhassalu bihil mar'u kamilal ilmi, tidak akan mendapatkan ilmu dengan sempurna. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika turun ayat Al-Quran ditulis, bahkan dia hafal sampai ada teguran la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Bayangkan beliau ketika turun ayat segera menghafalkannya, khawatir hilang. Bagaimana dengan kita? Sehingga Allah Ta'ala memberi penjelasan, jangan kamu tergesa-gesa, karena Allah Ta'ala akan memahamkan beliau. Ini kesungguhan beliau, kegembiraan beliau ketika turun ayat Al-Quran. Karena itu wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Wa min wasailil lati awratahal musannif, dan di antara sarana-sarana yang bisa kita mendapatkan ilmu, fa in tarasu aw tarasu. Dua di sini. Ini wasail li husulil ilmi. Dan apabila mau belajar dan mau mengajar. Orang kalau mau mengajar sering berdakwah teringat di sini, tersimpan sini. Ketika ada masalah ditanya segera muncul dia. Keutamaan mengajar dan keutamaan belajar. Artinya bagi orang mengajarkan umat, dia harus baca dulu, harus belajar dulu, harus jadi murid dari kitabnya, lalu dia mengajar. Dan itulah beliau memuji, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu.
Fa qauluhu tarasa, adapun kalimat tarasa min wasailil ilmi tirasa bi ay yahdhurat tarsa. Pelajaran itu akan kita peroleh kalau kita hadir. Makanya para sahabat berkiliran datang menuntut ilmu karena suatu saat ada kebutuhan. Ketika tidak hadir maka menanya tadi beliau menyampaikan apa. Kita lain kalau belajar tidak masuk, tidak pernah menanya kepada teman kita. Berikutnya, au yudarrisa, atau mengajarkan, ini tarasu. Li'annahu fi'lun musyarakah bainal mudarrisi wa bainal khadir. Ini adalah pekerjaan yang bersama antara mudarris dan antara yang khadir, antara khadirin. Jadi kita harus fokus menuntut ilmu. Dicatat, ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisanmu, dengan catatanmu. Upayakan kita ya kawan, kalau taklim maghrib yang lainnya tidak punya kitab, ya, siam berapa hari, lapar sedikit tidak mengapa, kita beli kitab. Jangan hanya menggantungkan mendengar sekarang nanti sudah hilang. Tapi kalau kita punya catatan, dengan mencatat berarti pikiran kita fokus, mata kita melihat, ingat, tangan kita juga menulis. Bedanya hanya mendengar. Mendengar kadang-kala kita ditanya tidak tahu. Tapi kalau mendengar ditulis, nah ya. Tadi kamu menulis apa? Ini loh tulisannya. Ini catatannya. Naam. Falidzalika fa inna min a'zami ni'amillahi ta'ala. Sesungguhnya paling besarnya nikmat Allah Ta'ala 'alal 'abdi, kepada hambanya ini, ayyuwaffiqa li suhbatin salihatin min talabatil ilmi. Apabila Allah Ta'ala memberi petunjuk, orang itu berteman dengan orang punya ilmu. Kalau kita berteman dengan punya ilmu, kita salah ditegur. Kalau kita berteman dengan orang maksiat, kita diajak maksiat. Karena orang maksiat itu ditutupi oleh syaitan supaya tidak tahu yang benar, supaya mengajak orang baik. Tetapi orang baik kalau mau menegur orang maksiat, malu dia. Makanya kita tidak boleh berkawan kecuali berkawan yang soleh. Ya, dan banyak hadis yang memberi penjelasan tentang kita hendaknya berkawan, bersahabat dengan orang soleh. Idza istama'a ma'ahum la yakhuduna fi fulan fa fulan fi a'radihim. Ketika mereka berkumpul bersama teman-temannya, kado membicarakan ini, membicarakan itu dengan saudaranya. Inilah yang banyak kita lupakan. Bayangkan kita ngobrol dengan teman 1 jam, habis waktu kita. Tapi kalau kita membaca Quran 10 menit sudah banyak manfaat. Bagaimana dengan 1 jam? Makanya setan ini kalau tidak bisa menggoda kita, kita tidak mau berbuat syirik, tidak mau mengamalkan bid'ah, karena kita tahu dipalingkan kita kepada amal yang mubah, sehingga dia lupa dengan Quran, lupa dengan hadis, suruh ngobrol 1 jam, tidak mengantuk kalau ngobrol. Ya, kadang-kala di masjid diajak kita orang awam, katakan Pak, saya mau zikir dulu, saya baca Al-Quran. Berapa banyak orang masjid di masjid awam, dia ngobrol di masjid, bahkan sibuk pula dengan HP-nya. Sholat diletakkan di depannya HP-nya ini. Padahal ketika belum sholat dikasih di saku. Kenapa tidak dimasukkan ke sakunya atau di tasnya? Ini kita jumpai orang-orang awam masuk masjid masih mesibukkan orang-orang yang mau berzikir. Begitulah ya ikhwah yang dapat kita sampaikan, dan akan kita lanjutkan pada pembahasan yang lain insyaallah. Waktu sudah menunjukkan jam 9, mungkin sebentar lagi akan ada taklim. Dan semoga kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, dimudahkan kita menuntut ilmu, ya, dijauhkan kita dari perkataan perbuatan tidak bermanfaat, dan semoga amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mendapatkan rekaman kajian